Untuk selamanya. Aneh.
Oke, baik, kakak-kakak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Oke, mohon maaf, izin terlambat sebentar tadi menyiapkan ini perangkat untuk presentasi. Nampaknya perangkat saya tadi terkendala sehingga harus mengganti dengan perangkat yang baru. Kita mulai dengan berdoa nih kakak-kakak semua. Mari kakak-kakak semua sebelum kita mengawali kegiatan hari ini kita berdoa agar apa yang kita diskusikan hari ini, kita bicarakan hari ini menjadi manfaat ketika nanti kita mengajar dan kembali ke sekolah masing-masing ketika mengajar. Untuk mengawali kegiatan hari ini kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak semua, hari ini kita mulai pukul 13:08. Hari ini kita ada 2 JP, 90 menit, sama seperti kemarin. Perkiraannya nanti selesai pukul 14:39 nih kakak semua. Ya, harapannya tepat waktu seperti biasanya. Nah, sebentar saya share screen dulu tentang materi hari ini. Baik kakak semua, materi diskusi kita hari ini adalah modul 1.3 mengenai pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini nanti kita menguatkan pemahaman kita semua. Nah, sebelum kita mulai, mohon maaf kakak semua, tentang tugas, mengingatkan kembali tugas mengenai video pembelajaran yang harus kakak-kakak semua persiapkan, kemudian modul ajar, serta beberapa tugas yang ada di LMS sebelum modul 1.3 kita kali ini. Harapannya kakak-kakak semua sudah mempelajari, membaca, dan sudah mengerjakan tentang tugas yang tersedia di LMS. Beberapa sudah saya cek nih kakak semua, sudah saya kasih grade dan sebagainya. Beberapa ada yang belum dan mungkin ada kakak yang belum mengerjakan juga. Nah, hari ini ada 7 orang, kita kurang 3 orang, Kak Irfan sampun, Kak Setio sampun, Kak Anton sampun, Kak Rifa sampun, Pak Nur Wahidin yang belum guys, sama Bu Rina, Kak Rina nggih, itu belum nggih. Oke, nanti kalau Kak Nur Wahidin sepertinya tadi izin karena sedang ada kegiatan di lapangan. Oke Kak semua, untuk sebelum masuk ke materi, saya mengingatkan kembali kaitannya tentang kesepakatan kita di pertemuan tatap maya keempat ini. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, nanti ada waktunya kakak-kakak semua diberi waktu untuk berbicara ataupun menyampaikan pendapat, silakan untuk raise hand. Terus kemudian bisa hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Terus kemudian beberapa diskusi kita bisa memaksimalkan fitur chat. Itu nggih kakak semua. Kemudian tujuan sesi ini kakak-kakak semua yang pertama dapat memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Kemudian yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Itu kakak semua tentang agenda kali ini. Kemudian agenda kita untuk saat ini, untuk pembagian jamnya, kemudian waktunya 5 menit nanti kita gunakan untuk pembukaan, mengingatkan kembali kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian aktivitas 1, ada role play. Role play nanti kita bermain peran, kita menjadi saling berpasangan, kemudian saling memperagakan dan saling berdiskusi. Kita akan mencoba tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada 15 menit berikutnya, kita menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Kemudian ada 10 menit berikutnya, aktivitas 2, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Nanti di situ ada dari usia 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 tahun sampai berapa, dan sebagainya. Nah, nanti kita mencocokkan tabel terhadap usia dan aktivitas geraknya. Kemudian di 10 menit berikutnya mencocokkan tabel karakteristik PSE, jasmani, sosial, ekonomi, mental dengan usia anak. Aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi dalam modul 1.3. Nah, ini yang ditunggu kita bersama, 5 menit akhir, ada penutup, refleksi, dan foto bersama. Itu nanti sebagai akhir kegiatan kita. Oke, kemudian berikutnya tentang bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apa yang menandakannya? Nah, silakan kakak-kakak semua mencoba aktif dengan menuliskan pendapat kakak terkait praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kolom komentar. Silakan kakak-kakak semua untuk sedikit mengutarakan di kolom komentar. Silahkan kakak, saya kasih waktu tidak lebih dari 5 menit. Ada Kak Boim, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan peserta didik. Ada Kak Martiana, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa adalah pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan peserta didik, yang membedakannya adalah karakteristik setiap siswanya. Nggih.
Kak Anton, pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Oke. Kak Rifa, praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik dengan melihat minat, bakat, dan kesiapan belajar peserta didik. Oke. Ada Kak Tio. Hal yang menandakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah berpusat pada peserta didik, yaitu keterlibatan aktif peserta didik, penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan individu, umpan balik yang konstruktif, pemberian ruang untuk refleksi, melakukan kesimpulan pada pembelajarannya. Rata-rata kakak sudah ini mulai mengerti mengenai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sedikit menambahkan pendapat dari Umar Hamalik mengenai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik merupakan proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat anak. Itu untuk ringkasnya seperti itu, sehingga anak belajar dari apa saja yang dilakukan sesuai pengalaman belajarnya, sehingga tidak hanya dari guru yang menyampaikan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran atau kakak-kakak sepertinya di sini sudah menuliskan dengan baik mengenai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai pemahaman kakak-kakak semua. Kemudian berikutnya kita membayangkan kakak semua tentang apa yang sering kita lakukan di kelas, nggih. Kita apakah saat ini kita lebih banyak, kita berefleksi mungkin, nggih. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Apakah memang seperti itu kita selama ini, ataukah apa saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah dan komando guru, misalnya tentang passing bawah harus seperti ini dan tidak bisa gerakan lain dan sebagainya, atau dengan perintah-perintah komando yang lain. Dari hal-hal tersebut, apakah kakak-kakak semua mungkin mulai tertarik atau kakak-kakak semua mungkin sudah pernah mempraktekkan tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kalau misal kakak-kakak semua ingin mempraktekkan, mungkin kakak-kakak semua bisa sedikit bereksperimen. Namun saat ini kita akan belajar mengenai sedikit mengenai contoh kegiatan pembelajaran ataupun pengertian kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini kita akan melihat ada sedikit pendapat dari ini, nggih, Kak Sandra. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, Kak semua, paham maksudnya enggak yang bahasa Inggris? Saya ulang sekali lagi, nggih. Di situ ada subtitlenya, kakak-kakak semua bisa memperhatikan subtitlenya. Jujur saya bahasa Inggris juga kurang. Mari kita pahami subtitlenya, nggih, bersama-sama. Oke, kita play lagi. And we know from all the
And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke. Itu mengenai pendapat dari Cassandra tadi tentang pembelajaran atau SCL berpusat pada murid, student center learning. Kemudian berikutnya kita melakukan aktivitas role play. Namun sebelumnya kakak-kakak tentang video baru saja itu mungkin bisa dipahami ya tentang bagaimana ketakutan kita menerapkan SCL atau student center learning atau pendidikan pembelajaran yang pusat pada peserta didik dan sebagainya. Mungkin saya pribadi saya juga awalnya mengalami ini bisa enggak kayak kita biasanya menggunakan peluit, saya biasanya dengan komando, anak-anak silakan baris berkumpul membuat 4 bersaf, kemudian kita berdoa pemanasan dan sebagainya. Namun ternyata di luar sana ada yang dikembangkan mengenai pembelajaran yang pusat pada peserta didik, sehingga lebih cenderung anak-anak itu yang memutuskan, kemudian kita sebagai fasilitator di situ mendukung, kemudian menjembatani, melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menguatkan apa yang nanti dilakukan oleh anak di pembelajaran seperti itu. Nah, kita role play-nya seperti ini kakak semua. Capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. 2, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya, pilihannya kita melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian kita melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, itu nanti kita saling menilai nih kakak semua. Kemudian aktivitas pembelajaran latihan gerak koordinasi. Seperti itu. Nah, saya akan membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan seterusnya. Saya menampilkan pilihan gerakan, kemudian tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Nah, ini kita mulai memberi kebebasan untuk peserta didik memilih gerakan yang memungkinkan dilakukan. Misal kayak saya orangnya gemuk, saya ada gerakan jumping jack di situ, dan saya merasa keberatan ketika melakukan aktivitas jumping jack, maka saya akan memilih gerakan yang lain yang memungkinkan untuk saya praktekkan. Kemudian sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik dikalikan 6. Kemudian catat pilihan gerakan, kemudian denyut nadi awal di spreadsheet, nanti saya akan membagi di WA saja nih, biar bisa langsung klik. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktekkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video.
Sebentar, mohon maaf. Ini untuk Kak Endang Warsiah itu sinten nggih? Atau ini Kak Nur Wahidin? Kayak Pak Nur tuh. Oh, Kak Endang ini sinten nggih? Kak Boem napa sinten? Kak Boy bukan ya? Aku ada sendiri tuh lihat ada Oh, mukanya Kak ini Nur loh. Wahidin nggih mungkin nggih. Oke. Kemudian setelah itu nanti peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Oke, spreadsheet-nya saya bagi terlebih dahulu. Untuk link spreadsheet-nya sudah saya bagi di grup WA nggih kakak-kakak semua. Kemudian saya akan membagi kelompoknya berpasangan 2 orang. Mohon maaf ini bisa online semua nggih atau ada yang kesulitan untuk aktif saat ini? Kak Setio bisa nggih? Kak Tio bisa. Kak Tio, kemudian Kak Anton sama Kak Tio nggih? Oke. Kak Anton online nggih. Kemudian Kak Maulana sama Kak Rifa nggih. Kak Maulana bisa nggih? Siap. Siap. Insya Allah. Siap. Kak Rifa mana? Oke. Nah, Siap. ini Kak Endang ini Siap. Kak Wahidin atau sinten nggih? Kita lewati dulu saja nggih. Kak Irfan sama Kak Boem nggih. Iya siap. Irfan sama Kak Boem, kemudian Kak Martiana sama Kak Rina. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang belum bergabung, nggih. Berarti kelompoknya ini dulu, Kak Tio dan Kak Anton, Kak Maulana dan Kak Rifa, Kak Irfan dan Kak Boem, Kak Martiana dengan Kak Rina. Oke, tolong untuk denyut nadinya silahkan ditulis di spreadsheet. Itu sudah saya kirimkan ke ke WA group. Silahkan untuk diisi kelompok 1, kelompok awal atas tadi Kak Tio, Kak Anton. Saya tulis dulu aja. Maulana, Rifan, Irfan, Boem. Oke, kakak-kakak semua silahkan untuk menghitung denyut nadi, kemudian oke Kak Mariana, Deswudi. Kak Rina sepertinya off cam. Off cam, oke. Yang ada kegiatan. Kalau begitu, ini mawon, Kak Martiana gabung sama kelompoknya Kak Maulana dan Kak Rifa. Maaf Kak, untuk Kak Rina bisa mengikuti ini. Oh ya. Oke. Baru sampai sekolah. Ya. Oh, nggih. Sebentar ya. Nggih, monggo saya kasih waktu ini nggih Kakak semua sekitar 5 sampai 10 menit untuk mempraktekkan. Yang pertama hitung denyut nadi, kemudian kakak-kakak mempraktekkan gerakan ini yang disukai.
Ada salah satu saja kakak semua. Ada gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung berapa detik, Kak? Di petunjuknya tadi melakukan ini dilakukan selama 1 menit, Kak. Dilakukan selama 1 menit, nanti perubahan denyut nadinya naik berapa? Seperti itu. Itu berarti enggak yang denyut nadinya itu berapa detik? Kalau di petunjuk itu kakak-kakak semua menghitung 10 detik ya. 10 detik saja, nanti dikalikan 6 biar efektif. Misal ketemu 11 berarti sekitar 66 ngoten nggih. Untuk aktivitasnya dilakukan selama 1 menit. Ini silakan kakak-kakak semua berpasangan. Monitor Kak Tio. Nggih. Gimana? Kak Setio. Oh, nggih, sorry. Oke, silakan kakak semua untuk bisa bersama. Ya. Mau milih yang nomor berapa Mas Tio? Nomor 2 aja gampang. Jumping jack ya berarti? Ya, oke. Oke. Ayo. Hitung denyut nadi dulu semua, yuk. Nanti nulis yang denyut nadi istirahat 10 detik. Siap, Kak Ketua, Kak Baim. Ya. 1, Ayo Mbak Rina. 1, 2, 3. Dua, 3 kali 6. Oke, di sana kan tadi berhasil sinkron, Pak? Sudah, nggih. Ya. Kalian gerakan mantuk sinkron lagi aja. Ada nanti yang narik. Kak Maulana. Kak Tio. Gerakannya Kak Tio. Ya, gimana? Videonya. Nah, Mana Mbak Rifa? Mbak Rina. itu di stop aja nggak apa-apa, Kak. Mbak Rina. Nah, biar tahu. Nah. Iya Mbak Ana, gimana? Yuk. Yang istirahat 10 detik berapa denyut nadinya dihitung Mbak Rina. Jangan lupa dikali 6. Dikali 6. 10 detik terus dikali 6. Itu Kak Ervan itu berapa? Masa cuma 56. Sekolah 11. Monitor Mas Tio. Yuk, siap. Yuk. Mulai. Langsung ditulisin aja nggih. Ayo Mbak Rina dihitung. Oke. Dihitung 1 menit. Ini di video apa enggak ini? Usah lah, kau usah. Ini praktek neng sampingnya Nggak perlu di video kakak, tinggal kakak melakukan saja. Nanti dari Juli ya. 1 menit ya. Oke, Mas Tio, kita melakukan jumping jack yo. Mas Tio. Sebentar Kak, sebentar. Oke siap ya, aku tak praktek. Oke, sama tak praktek juga. Ini 1 menit toh Mas? Oh berapa? juga praktek ya, sebentar. Tinggal dulu Kak Rifa. Siap. Dihitung 1 menit Kak. 1 menit. Oke. Stop foto ya.
Oke, siap. On cam ya. Koncone ini nganu digemblobios ini kok kene sing gemblobios gitu. On cam ya, Pak. On cam. Dan yang apa PKG ya? Oke, cukup. Denyut nadi 10 detik ya, Mas. 10 detik lagi. Hitung lagi 10 detik lagi. Oke. Kak Rifa sudah monitor? Siap, mulai yuk. Sudah. Belas kali Berarti tulis manual ini Pak ya, nah? Dari awal dari akhir itu. Nggih, awalnya dari nambahnya di aku tahu. Sulit itu lagi sudah. Aku tahu. Ada. Itu berarti yang dulu Sampun kakak semua. Kak Rifa, Sudah. Kak Maulana ini habis olahraga nggih? Habis selesai ngajar. Juga. Oh, pantesan nggih, nggih. Siap, siap. Monggo sekalian ini kakak semua diberi umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Jadi Kak Tio nanti ngisi di Kak Anton, kemudian dan sebaliknya Kak Maulana ngisi di Kak Rifa, Kak Ervan ngisi di Kak Boim, Kak Martiana ngisi di Kak Rina. Kemudian gerakan nomornya juga disesuaikan, tadi melakukan gerakan nomor berapa. Kak Ervan tadi gerakan apa Kak Ervan tadi? Mana Kak Ervan?
Daftar lengkap pertanyaan ini kakak semua nanti kita bahas. Yang pertama tentang bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan oleh teman kita sudah benar. Terus kemudian, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ini kita simulasi ya, bukan terus latihan yang sesungguhnya. Terus kemudian efek latihan tersebut mengindikasikan apa? Menurut kakak-kakak apa yang mengaruhi denyut nadi bapak kakak-kakak semua sebelum dan setelah latihan? Ini tadi sudah nge-frame Ya Kak Rifa gimana? Untuk pertanyaan nomor 2 dan 3, Kak. Oh ya. Mohon izin bertanya. Ini diisi di sini ya Kak ya. Bentar saya zoomnya. Di Figma. Kemarin yang mau saya bagikan linknya itu tapi belum. Nah, nanti kayak di Jamboard itu di sini Kak. Berbagi praktik baik pembelajaran berbasis project. Modul. Silakan jawabannya bisa diisi di sini Kak. Di Jamboard. Linknya saya kirimkan di WA. Silakan untuk diisi, nggih. Itu refleksi dari Bapak kakak-kakak semua. Dicari tentang modul 3, modul 1.3. Refleksi pengalaman pada aktivitas role play. Monggo kakak bisa akses dan diisi menggunakan sticky notes yang tersedia. Maaf Kak, di sebelah mana ya ngisinya? Agak di zoom lagi Kak, jadi nanti bisa ngisi. Enggak kedengeran. Agak di zoom lagi, jadi di modul 3 berbagi praktik ya, berbasis proyek.
Maaf Kak, ngisinya di sebelah mana ya ini? Itu suaranya masih itu Kak, maaf Kak, suaranya masih mute. Oh, nggih, maaf. Saya ulangi nggih. Kakak nyari modul 1.3, tulisannya refleksi pengalaman pada aktivitas role play. Oh, Nah, itu di bukan. situ ada pertanyaan-pertanyaan. Oh, ini. Nggih, ini Kak Boim sudah menemukan dan Ini kelihatan modul 3. modul 1.3, Kak. Oh, 1.3 ya. Kiri. Nah, itu Kiri. nanti kelihatan. Nah, itu kakak-kakak nanti ngambil sticky notes di bawah ini. Nah, ditaruh ini misal. Terus kemudian diisi, Kak. Nah, ya, Pak Ervan sudah jadi tuh. Ini Kak Boim. Monggo kakak semua untuk belajar untuk menggunakan sticky notes. Bapak Ibu aktivitas. Berarti aktivitas saya ya. Pak. Bentar. Saya yang sudah melakukan selama ini atau belum? Menurut saya itu aku yang dilakukan cukup mengarung. Nah, para semua menilai kegiatan tadi yang dipraktekkan itu sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau belum. Kalau udah, kenapa? Kalau belum, kenapa? Ada. Ini Kak. Kakak Boim bisa menyertakan alasannya. Silakan untuk dituliskan di situ, Pak. Kak Maulana, itu insert itu yang gambarnya stiker itu loh yang di bawah. Itu diklik dulu sticky note-nya. Nah, terus baru di enter. Nah, itu udah masuk. Siap Kak Ketua, terima kasih Pak.
Loh, Assalamualaikum. Apa ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mana ini, Pak? Yang 1.3 atau Pak? Iya. Saya cari nggak Oke, ketemu. Kak Wahidin. Saya kok belum ketemu, Kak. 1.3-nya ketemu, tapi yang ada pertanyaannya kok tidak muncul. Oh, di Memang WA, belum ketemu. Kak. Di WA, Kak. Itu link yang di WA. Oh, sudah. Diklik. Saya yang dikasih jenengan toh. Itu link masuknya. Oh. Kalau yang sekarang ini itu yang ini. Yang Figma. Figma ini. Nah, itu Figma. Dikasih nama ya Kak Nggih, ini sudah karena peserta didik bisa melakukan sesuai dengan kemampuan dan keinginan sendiri serta bisa menilai temannya juga. Ya, karena peserta didik bisa memilih gerakan yang diinginkan. Wah, punya Kak Arif Maulana ini besarkan dulu, Kak Jembreng. Menurut saya aktivitas sudah cukup menggambarkan pembelajaran PJOK dan sudah bisa diikuti oleh peserta didik. Arif Maulana, Sari, oke. Oh, Kak Setio, oh belum. Pertanyaan berikutnya Kak, ada ini apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran dan tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang dilakukan. Yang kedua ya, yang bawahnya. Oke. Isi semua Kak. Oh, udah, hati-hati ya. Tapi suruh.
Ada Kakak Maulana. Menurut saya setiap pembelajaran pasti ada evaluasi agar pembelajaran selalu bervariasi dan tidak monoton. Menurut saya pembelajaran tersebut sudah baik dan bisa divariasi lebih banyak. Gitu Mbak Uki nggak ngerti loh Mbak, ini kok bingung aku. Kak Boem. Ada Kak Setio. Menurut saya pembelajaran harus selalu ada perbaikan dari pembelajaran yang sudah dilakukan untuk pembelajaran Kan modul selanjutnya. 1.3. Kak Irfan ada sudah cukup baik dalam kegiatan pembelajaran. Gimana Kak, bisa ini enggak? Atau nanti monggo dipelajari ketika offline saja, kita lanjut ke berikutnya, Mas Budi. Karena waktunya tinggal 40 menit. Oke, kita lanjut ke laman berikutnya. Mungkin nanti bisa dipelajari ketika sedang offline dan beberapa yang kemarin belum sempat diisi karena keterbatasan waktu bisa diisi di modul 1.1, 1.2 sampai 1.3. Gitu, Kak. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah ya, tulisan peran guru dan peserta didik, ini yang belum dijawab. Terus kemudian berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Kita menyimak video terlebih dahulu. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Saya putar lagi ya, Kak ya. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how.
Oke Kak, semua itu tentang sedikit tentang pengambilan keputusan bersama peserta didik, bahwa ya peserta didik kita beri kesempatan untuk mengambil keputusan, namun semua tetap ada ranahnya masing-masing dan ada tanggung jawabnya masing-masing, sehingga kita tetap harus mengawal. Nggak semata-mata kita serahkan semua ke peserta didik juga enggak, tapi kita yang belajar untuk memberikan putusan-putusan itu, seperti itu. What's important here is that we're sharing. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning atau berpusat pada peserta didik. Peran guru di sini bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Jadi kita terbiasa ya Kak, kalau anak-anak kita apalagi di pembelajaran PJOK, anak-anak akan senang sekali mengutarakan isi hatinya atau keinginannya untuk berolahraga, ini main bola Kak, main bola Pak, dan sebagainya. Anak-anak mungkin di kelas kita mungkin lebih aktif ketika dibanding dengan pembelajaran di kelas lain. Kemudian peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kita memang akhirnya yang menentukan kita Kak sebagai guru. Kemudian peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Peran guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Nah, kita perannya ini memang di sekolah nanti strategi dan lingkungan pembelajaran yang kita sesuaikan. Terus peran peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nanti anak-anak di poin gagasan, saran, dan kritik ini kontribusinya di sini untuk mengkaji kompetensi. Membantu murid mengakses informasi. Peran guru yang selanjutnya membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya. Peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Kemudian peran guru selanjutnya mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid atau asesmen yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Kakak-kakak semua, kira-kira apakah pembelajaran SCL ini bisa diterapkan di jenjang umur kakak-kakak semua, atau pasti ada kesulitan karena menilai peran guru dan peserta didik seperti ini apakah memungkinkan atau tidak kira-kira diterapkan di pembelajaran yang kakak-kakak ampuh. Monggo bisa angkat tangan raise hand untuk mengutarakan. Oke, Kak Rifa silakan. Untuk di jenjang TK itu kalau anak-anak sudah dibiasakan, lama-lama terbiasa dan menjadi bisa. Tergantung dari gurunya bagaimana untuk memfasilitasi pembelajaran anak. Jadi di jenjang TK pun bisa, tapi memang butuh usaha yang lebih. Karena ini sesuatu hal yang baru dilaksanakan, tentu saja anak-anak juga harus menyesuaikan. Jadi memang butuh usaha yang lebih untuk bisa membiasakan anak dengan pola yang seperti ini. Tapi ini sudah bisa mulai dirasakan di TK, dipraktekkan di TK. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Kak Rifa atas pendapatnya. Berarti secara nggak langsung Kak Rifa mungkin sudah pernah mempraktekkan seperti ini di sekolah. Monggo Kak Baim silakan untuk berkomentar. Kalau dari jenjang SD itu mungkin sama kayak TK. Mungkin kelompok kayak
fase A dan fase B mungkin masih awal-awal masih belum bisa mengutarakan. Kadang anak kecil yang fase A itu belum bisa mengutarakan apa yang dia pengen. Dan misalkan gagasan apa-apa gitu. Terus kadang masih malu. Nah, sedangkan yang fase C mungkin sudah mulai bisa. Contoh kayak berpikir tingkat tinggi, analisis sintetis mungkin sudah mulai bisa. Tapi untuk fase A dan B itu masih ya masih perlu usaha yang banyak lah. Begitu. Oke, terima kasih Kak Baem. Ada lagi satu lagi mungkin yang mau berkomentar. Dan tadi di Kak Riva dan Kak Baem sama-sama di jenjang TK dan SD memang butuh pembiasaan gitu untuk hal-hal ini bisa dilakukan seperti aktif memproses pembelajaran, anak-anak berpartisipasi, mengembangkan dan sebagainya, ini memang butuh proses yang cukup panjang ya, pembiasaan dan sebagainya. Nah, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Nah, kuncinya di sini, kita yang berperan, kita sebagai fasilitator. Kita mau nggak mau memang harus aktif, Kak. Terus kemudian peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi nggak semata-mata kita membicarakan berpusat pada peserta didik atau student center learning, tapi kita juga masih harus menetapkan koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kalau di tingkat SMP mungkin atau di SMA seperti saya, ketika ada materi bola basket misalnya, karena banyaknya anak yang suka bola basket, saya sebagai guru olahraga memang ini merasa terbantu karena yang tadi awalnya sumber belajar hanya berpusat pada saya waktu itu dulu, saya akhirnya bisa mengembangkan bahwa kita masing-masing bisa belajar dari teman kita, dari lingkungan kita, ataupun dari hal-hal lain di sekitar kita. Seperti itu Kakak semua. Nah, jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran? Mungkin kakak-kakak semua pernah mendengar mengenai ini ya. Ada small group discussion, ada role play and simulasi, discovery learning, ada soft direct learning, cooperative learning, contextual learning, PBL, CBL maupun PJBL. Mungkin kakak-kakak semua sudah pernah mungkin untuk mempraktekkan yang kayak PBL ataupun PJBL dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang mungkin bisa kita kembangkan nanti di pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena kita memang konteksnya memfasilitasi anak-anak kita untuk benar-benar belajar seperti itu. Aktivitas 2 tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak secara sosial, mental, jasmani, dan emosional di jenjang atas, menengah, PAUD maupun SD. Nah, silakan kakak semua untuk coba mencocokkan dari bidangnya, misalnya karakteristiknya, aktivitasnya berjalan, berlari, merangkak, memanjat, sebagainya masuk ke bidang apa, terus kemudian di usia berapa seperti itu bisa dilakukan. Monggo kakak semua mungkin bisa sedikit mencocokkan. Misalnya kita ambil saja berjalan itu poin karakteristik 1, anak-anak itu 2, mereka mulai itu 3, dan seterusnya. Diselahan dicocokkan, mungkin kakak bisa sedikit memahami, coba dianalisa lebih dahulu.
Ya, Kak, semua kita lanjut. Nah, karakteristik aktivitas berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul. Bidangnya masuk ke bidang jasmani. Kemudian anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka merupakan bidang sosial. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Itu masuk ke emosional. Sedangkan kalau anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik, masuknya ke mental. Kemudian rentang usia. Jasmani itu dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian sosial itu masuknya ke rentang usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian emosional, anak-anak akan lebih mengenalnya di usia 6 sampai 12 tahun. Mungkin di usia SD ya, anak-anak mulai mengalami kemarahan, tahu-tahu sedih ketika olahraga, kemudian iri, cemburu, dan sebagainya. Di usia-usia 6 sampai 12 tahun, anak mulai mengerti tentang emosi. Kemudian mental, mental anak-anak akan mengenal di usia 6 sampai 12 tahun. Mari kita berdiskusi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Silahkan kakak-kakak semua bisa angkat tangan ataupun menulis di kolom chat mengenai pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Monggo kakak semua untuk bisa dituliskan. Dua pertanyaan ini, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Monggo kakak semua untuk bisa menuliskan diskusi kakak-kakak semua di kolom chat. Kak Martiana, pentingnya yaitu guru mampu memberikan pembelajaran sesuai minat dan bakat serta kemampuan siswanya. Kak Rifa, dengan mengetahui karakteristik peserta didik, guru bisa merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nggih. Kak Nur Wahidin, karena hal tersebut juga akan memberikan kemudahan dalam merumuskan perangkat pembelajaran, desain pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran, sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang berjalan lancar. Kak Rina, dengan mengetahui karakteristik peserta didik, menciptakan proses pembelajaran yang lancar. Kak Setio,
dengan mengetahui karakteristik peserta didik, guru bisa merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kak Ibrahim, pentingnya karena bisa merencanakan pembelajaran yang lebih sesuai dengan didik. Kak Rifa, dengan melakukan diferensiasi pada pembelajaran. Oke, kita ini sambil masuk pembelajaran ketiga mengenai pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Mungkin kakak-kakak semua sudah bisa memperkirakan ya arah kemana. Kak Nurwahidin, memberi ruang atau kesempatan untuk adanya dialog atau diskusi-diskusi antara guru dengan peserta didik yang tujuannya adalah untuk memberdayakan peserta didik itu sendiri. Pendapat dari Tomlinson mengenai pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyelesaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, di sini ada 3 macam diferensiasi. Yang pertama mengenai diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan organisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kemudian diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Sedangkan untuk diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran yang diferensiasi di LMS, kakak-kakak sudah buka LMS, sudah mempelajari. Adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, adakah gagasan baru? Apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul? Nah, itu silahkan kakak-kakak semua mungkin bisa menuliskan di ini kolom chat, nanti kita diskusikan bersama. Silahkan untuk menjawab pertanyaan ini di kolom komentar. Monggo.
Monggo kakak semua, ada Kak Riva. Kendala yang saya alami adalah kesulitan dalam mengidentifikasi kesiapan belajar, minat dan bakat peserta didik yang beragam sehingga diferensiasi yang dilakukan belum tepat sasaran. Oke, monggo pendapat kakak-kakak lain. Monggo kakak semua bisa menulis di kolom komentar karena saya tahu kakak-kakak pemalu semua, jadi di kolom komentar bisa menuliskan pendapat kakak-kakak karena di sini juga direkam. Ada Kak Martiana, dalam pembelajaran PJOK kendalanya yang saya alami yaitu dengan mengelompok-kelompokkan siswa sesuai dengan minat bakatnya. Jadi sebagai guru tentunya kita juga membuat perangkat pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan muridnya. Gagasannya yaitu sebagai guru harus mampu membuat pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan siswanya. Oke, dari Kak Setio. Kendala yang saya alami karena kemampuan karakteristik berbeda-beda, kesulitan dalam mengidentifikasi minat dan bakat peserta didiknya. Kak Riva, gagasan baru yang saya dapatkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu diferensiasi konten, proses, maupun produk. Kak Maulana, menurut saya kendalanya adalah dari peserta didik karena karakteristiknya berbeda-beda dan serta minat dan bakatnya. Kak Anton, kendala yang saya alami adalah karena siswa berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, jadi agak kesulitan dalam menentukan minat belajar anak yang sesuai. Kak Setio, untuk gagasannya yaitu sebagai guru harus melakukan update inovasi kreatif dalam membuat pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan siswanya. Nggih. Ada Kak Rina, kendala peralatan olahraga yang tidak lengkap membuat sulit untuk memberikan tugas sesuai minat anak. Oke, nggih. Monggo siapa lagi?
Monggo, nggak ada lagi. Nah, kakak-kakak semua, setelah sesi ini, silakan untuk kakak-kakak semua mengunggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS, nggih. Gunakan model refleksi yang sudah kakak-kakak pelajari sebelumnya. Nanti boleh dibuat di Canva, boleh diketik Word, boleh, ataupun dituliskan di komentar di LMS juga boleh, sehingga kakak-kakak semua bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian sedikit evaluasi nih kakak-kakak semua terkait tugas-tugas kakak semua yang beberapa sudah mengumpulkan, ada kakak-kakak yang mohon maaf tugasnya itu hanya download di apa namanya, link yang saya bagikan, termasuk apa itu kemarin itu spreadsheet itu, sehingga sebisa mungkin perintah dari soalnya atau di LMS-nya untuk dipahami terlebih dahulu ya kakak-kakak semua. Selebihnya beberapa sudah menuliskan dengan bagus, model refleksi dan sebagainya, sehingga harapannya memang kakak-kakak benar-benar bisa belajar melalui LMS, dan saya tentunya hanya membersamai kakak-kakak semua dalam proses belajar. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak dan Ibu dapat memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental seusianya, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Tadi sudah sedikit ditampilkan mengenai apa itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tadi ada sedikit contoh tentang bagaimana murid diberi kebebasan untuk memilih aktivitas fisik yang bisa dilakukan sesuai kemampuannya. Itu saged. Terus kemudian yang kedua, sesuai karakteristik jasmani, emosional, sosial, dan mental seusianya, tadi juga sudah ada bagannya. Nanti kakak-kakak bisa pelajari lagi di LMS. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Oke. Alhamdulillah kakak semua, kegiatan hari ini untuk penyampaian presentasi dari kami sudah habis. Mungkin dari kakak-kakak semua ada yang ditanyakan sebelum saya tutup, sebelum kita berfoto bersama dan saya tutup. Ada? Ada nggak semua? Atau udah pengen istirahat dan pulang? Oh, silakan Kak Martiana. Maaf Kak, untuk yang tadi itu yang untuk mengisi modul 1.3 itu di bagian mana ya Kak? Kok saya tuh mencari nggak ada, terus saya kemudian mengeklik link yang ada di grup itu, tapi munculnya itu juga tidak ada pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Itu jenengan bisa ini Kak, di search, di Ctrl F, kemudian search modul 1.3, nanti akan diarahkan oleh kursornya ke bagian 1.3. Itu nanti emang kelihatannya awalnya kecil-kecil, nanti terus kemudian bisa dicari. Ngoten niku Kak semua, sambil itu bisa buat main dan sebagainya, sehingga bisa dipelajari secara mandiri Kakak. Itu. Ada lagi? Ada lagi kakak-kakak? Nggak ada. Ini cuma isinya 9 orang nggih.
Yang nggak ada Kak Kak Rina ada semua kali. Oke, nggak apa-apa. Kita akhiri sesi ini dengan foto bersama dulu, nggih. Nanti ini yang Pak Anton itu belum, Pak Anton. Kak Anton emang nggak kelihatan, nggih. Usul, nah Tio, itu Kak biar fotonya bagus, biar bener-bener anu wajahnya, jangan sampai upetan itu. Kita mulai, nggih. 1, 2, 3. Oke. Bentar saya ulangi karena ada yang nggak pas ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kirim ke grup setelah ini. Saya akhiri kegiatan hari ini. Semoga hari ini kita mendapat manfaat atas apa yang telah kita lakukan. Amin. Semua jaga kesehatan, pancaroba. Semoga bisa mengikuti program ini sampai selesai. Saya semua mohon maaf atas keterbatasan saya. Terima kasih waktunya kakak semua untuk bisa bergabung di kegiatan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rina telat ini. Monggo.